Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Aspan dengan NIM D011937. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis daya dukung dan penurunan alistik dan pondasi tiang bor menggunakan metode analitis dan software Plaxis. Itu latar belakang. Pondasi merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting dalam suatu pekerjaan teknik sipil karena pondasi inilah yang memikul menahan suatu beban yang bekerja di atasnya, itu beban konstruksi atas. Di sini pun mempunyai ruang masalah, yaitu bagaimana hasil evaluasi perbandingan besarnya daya dukung pada pondasi dengan menggunakan metode elemen hingga metode analitik dan menggunakan data PDA dan hasil uji lapangan. 2. Bagaimana menentukan gaya lateral pada boret pile. Bagaimana menentukan penurunan elastis pada tiang bor pile, menentukan efisiensi pada kelompok tiang bor pile. Tujuan penelitiannya itu mempunyai tujuannya itu: 1. Mengevaluasi dan membandingkan besaran daya dukung pada pondasi dengan menggunakan metode elemen. 2. Menentukan gaya lateral pada bor pile. 3. Menentukan penurunan elastis pada tiang bor pile. Tujuan penelitian. Tujuan akhir ini bermanfaat untuk memberikan ilmu mengenai pondasi, khususnya bor pile dalam pencairan daya dukung. Tinjauan umum. Pondasi ialah bagian dari suatu sistem rekayasa meneruskan beban yang dipotong oleh pondasi dan beratnya sendiri kepada ke dalam tanah, dan bantuan terletak di bawah Boyles 1997. Pondasi dibedakan atas dua jenis, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dalam desain dengan kedalaman lebih besar sama dengan lebar pondasi tersebut. Tanah dalam materi utama menerima sepenuhnya penyaluran beban yang ditimbulkan akibat konstruksi. 2. Penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah adalah proses pengambilan contoh atau sampel yang bertujuan untuk menyelidiki karakteristik tanah tersebut. Sini pun mempunyai penyelidikan tanah, itu penyelidikan di lapangan dan penyelidikan laboratorium. Di sini juga mempunyai tipe pondasi, yaitu tipe dan jenis pondasi dalam. Pondasi dalam sering juga disebut dengan pondasi tiang. Dari segi pelaksanaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pondasi tiang panjang beton bertulang percetakan B, pondasi tiang cor di tempat. 2. Penggunaan pondasi board pile. Pondasi board pile merupakan salah satu jenis pondasi tiang yang biasa digunakan pada konstruksi bangunan tinggi. Pemakaian pondasi board pile merupakan alternatif lain karena dari sisi teknologi pemakaian pondasi board pile ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain mobilisasi yang mudah. Ini mempunyai gambar. Inilah salah satu contoh gambar pondasi board pile, itu gambar 1. Dan di sini juga mempunyai jenis pondasi tiang bor atau bor pile, itu 1. Bor pile lurus untuk tanah keras. 2. Bor pile yang ujungnya diperbesar berbentuk bel. Bor pile yang ujungnya diperbesar berbentuk trapezium. 4. Bor pile lurus untuk tanah bebatuan. Di sini juga metode pelaksanaan bor pile, yaitu 1. Metode kering yang adalah sumuran yang digali. 2. Metode basah yang dilakukan bila pengeboran melewati muka air tanah. Metode gasing atau mungkin terjadi di lekukan atau deformasi lateral yang berlebihan. Dalam pelaksanaan pekerjaan bor pile diperlukan ketelitian pengawasan mutu dari beberapa metode kerja pelaksanaan, yaitu urutan pelaksana. Itu mempunyai prosedur, itu marking posisi pile, install casing, mulai melakukan pengeboran atau boring. Jika lubang bor tidak stabil, boring harus dilakukan dengan betonit. 5. Setelah pengeboran sudah mencapai toilet, lakukan inspeksi lapangan untuk konfirmasi
Bagian B, metode pelaksanaan. Adapun metode pelaksanaan pondasi profiles itu setting out, temporary casing, boring, betonit, loss, reinforcement, casing, betonit, property, beneton. Di sini juga di sini juga pondasi tiang tahanan beban lateral ultimate, itu pondasi tiang terkadang harus menahan beban. Itu metode Burns. Itu mempunyai dua keuntungan. Keuntungan metode Burns dapat digunakan pada tiang panjang maupun tiang pendek. Tiang dalam tanah KFC itu terbagi dari bagian A tiang ujung bebas, tiang ujung jepit, yaitu contohnya pada sini juga mempunyai perhitungan menggunakan bantuan program Plexis. Dalam menggunakan program Plexis, pengguna harus mengatur terlebih dahulu konsep pemodelan yang akan dipilih, yaitu 1. Model moklam, 2. Model tanah lunak, 3. Studi parameter, 4. Parameter tanah. Di sini juga kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan di atas dan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu 1. Lamanya waktu proses konsolidasi berlangsung dengan program metode elemen hingga adalah 0,55 hari. 2. Dari hasil perhitungan di atas, nilai daya dukung tanah berdasarkan hasil SPT cukup signifikan, namun pengujian PDA test dan Plexis tidak jauh berbeda. 3. Dari hasil evaluasi diameter pondasi profile didapat, maka diameter yang digunakan dapat dikatakan memenuhi diameter yang diperlukan. 4. Dari hasil evaluasi pendulangan pondasi profile didapat hasil perhitungan sehingga luas penularan dapat dikatakan memenuhi syarat. Terima kasih dari saya. Itu pun dari saya. Jika ada mempunyai kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.